Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in sholihin wal ulama'i wal waliyullah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Mbah Kiai Haji Gandum dan Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Diwan Hadi Sudarmo Pintar Mukarya wa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa Benar Dusun Simarjaya Kumbul Batu Karut Cinales. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Rebo sore Grumbul Cilales Batu Karut. Ya, alhamdulillah kasadayana Ibu RT, Ibu Kadus, Bu RT na ya? Mana Bu RT? Oh itu ya. Kadusnya izin. Alhamdulillah ke ibu-ibu sadayana, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini kita digerakkan lagi oleh Allah dalam majelis thalabul ilmi. Meskipun tadi sempat hujan, sempat deres, dan kami pun tadi dari luhur juga sama hujan Bu. Sampai sini kok udah terang gitu ya. Alhamdulillah kita semua dapat dipertemukan kembali. Berarti kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sadar, masih dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah. Maka ayo kita gunakan sisa umur kita untuk terus merapat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in sholihin, lumabarna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai dibukakan oleh Allah tentang asal kejadian diri manusia, yang mana semua ini, apapun yang ada di alam semesta yang gaib maupun yang zahir, itu semua tidak lain daripada Allah. Karena apa?
di dalam surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah hidup Allah. Dialah hidup Allah yang di awal dan di akhir, dan dialah wal zahir wal batin, dan dialah yang zahir dan yang batin. Merujuk pada ayat tersebut, kita mulai menyadari bahwa seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa segala sesuatu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang zahir ini itu berasal dari satu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad datangnya dari hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang zahir ini diselimuti yang namanya ar-ruh, dan ruh itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita telisik lebih dalam, setiap semua yang berwujud zahir ini, benda ini, jika kita masuk ke dalam, ternyata itu wujudnya adalah kekosongan. Jika tidak percaya, belahlah diri kita. Belahlah yang zahir, semakin kecil batu dibelah, semakin kecil dibelah lagi, dibelah lagi, dibelah lagi, itu ada yang namanya molekul. Dibelah lagi ada yang namanya atom. Lebih kecil lagi ada yang namanya subatomik. Dibelah lagi wujudnya adalah cahaya dan ruang kosong itu sendiri. Yang mana kekosongan itu berarti menyelimuti setiap apapun di alam semesta ini, dan di dalam kekosongan itu, itulah hidup. Dan hidup itulah yang selama ini dinamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak heran jika setiap pergerakan apapun di alam semesta ini, itu Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Karena Allah menyelimuti segala sesuatu itu sendiri. Sehingga jika kita sudah sadar di situ, kita sudah sangat cepat menemukan ternyata diri kita betul-betul la haula wala quwwata. Sehingga apa? Illa billah, kecuali kekuatan itu hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah duduk di situ, maka kita paham hal-hal terkecil apapun yang kita alami, di situ sudah tidak boleh ada pengakuan, ya Bu ya. Tidak boleh ada pengakuan. Pengakuan aku yang berjalan, aku yang bisa ngomong, aku yang punya harta, aku yang punya jabatan, aku yang punya emas, intan, berlian. Itu sudah nggak ada dalam ruh, dalam hati sudah tidak ada pengakuan itu. Meskipun secara syariat wajib diakui, karena apa? Untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara rohaniah, lepaskan semua itu. Apa yang terjadi selama ini? Zahir yang mengakui, batin ikut-ikutan mengakui. Ini yang menjadi masalah. Maka kita kembali ke alam ruh tadi. Sebelum segala sesuatu ada ini, yang ada adalah hanya hidup. Yang ada hanya hidup. Dan hidup itu adalah sejatinya Allah. Hidup kemudian ketika di alam roh, kita semua ini masih berupa ar-ruh. Kita semua masih berupa roh. Terus kemudian apa yang terjadi? Ketika Nabi Adam, manusia pertama, diturunkan di muka bumi, Allah kemudian menjadikan anak keturunannya termasuk diri kita. Sebelum kita menjadi manusia, kita adalah seonggok janin. Sebelum janin kita berupa segumpal darah, kemudian setetes air mani. Coba renungi itu. Kapan kita menjadi hidup?
yaitu ketika usia 4 bulan. Allah meniupkan dari alam ruhnya tadi, sehingga apa? Jantung kita berdetak, ya, paru-paru berfungsi. Kita sudah mulai mengambil saripati dari plasenta ibu, terus kemudian otak semakin berkembang, kaki tangan semua semakin tumbuh sempurna karena sudah ditiupkan yang namanya ruh. Tanaman, hewan pun juga tidak akan bisa tinggi kalau tidak ada ruh dari Allah. Hujan tidak akan turun, bumi tidak akan berputar, angin tidak akan bergerak, laut tidak akan memunculkan ombak, matahari tidak akan bersinar kalau tidak ada yang dohir dan yang batin tadi. Sehingga kita harus sadar siapa sejatinya manusia itu sendiri. Kalau kita sudah sadar di situ, tidak akan ada lagi orang yang petentang mau petentang gimana? Kita ini harusnya malu. Malu, kita seolah-olah bisa bergerak, seolah-olah bisa ngomong, padahal sejatinya itu hanya digerakkan, ngomongkan oleh hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika janin itu di 9 bulan di kandungan ibu, rasanya aku malu. Kurang malu sudah ngasakan. Kesel ya Bu ya, pegel ya, pegel, subhanallah, hesek gitu. Makanya sebagai seorang laki-laki harusnya kita sadar terhadap perempuan itu harus bersikap seperti apa. Ya, karena kita ingat kita laki-laki termasuk perempuan pun keluarnya dari rahim seorang wanita. Jika sudah paham ke situ, harusnya setiap manusia itu tidak akan ada yang berlaku sombong, tidak akan ada yang berlaku semena-mena dengan ibunya, dengan saudaranya perempuan, dengan semua orang yang wanita yang di dunia ini. Kembali ke tadi, ketika sudah lahir, apa yang terjadi? Pasti kita semua menangis. Ibu-ibu ingat kalau nangis? Ingat. Sebelum tadi ditiupkan ruh, di dalam Al-Quran Allah mengatakan kita semua sudah dijanji dulu oleh Allah. Maka pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali janji kita semua. Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu, kata Allah. Ketika nanti aku tiupkan, aku lahirkan di bumi, apakah engkau masih bertuhan aku Allah? Kita semua menjawab qalu bala sahidna. Nggih, kami berjanji Gusti bahwa engkau adalah Tuhan kami. Prakteknya apa? Coba, apa prakteknya ketika kita dilahirkan? Masihkah rohaniah kita ini konsisten? Sadar siapa dirinya? Masihkah roh kita ini konsisten? Sadar siapa dirinya? Dan dari mana sejatinya dia? Dan akan kemana kembali? Apa yang terjadi ketika dilahirkan maulid ya? Maulid itu kelahiran. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan yang suci. Mengapa kok bayi yang lahir dalam keadaan suci? Karena ruhaniyahnya masih dalam keadaan kesucian. Mangga, budaya. Sok, maju ke depan. Ya, alhamdulillah ada budaya ya. Ada mohon ikut datang. Kembali, ketika kita dilahirkan ke dunia, semua manusia dalam keadaan
suci. Meskipun sekalipun mohon maaf anak itu dikatakan anaknya haram, lahir dari hubungan suami istri yang terlarang, tetap anaknya bukan anak haram, tetapi anak yang suci. Yang haram perlakuan atau dosa kedua orang tuanya. Ketika kita lahir, kita menangis, tangan kita mengepal. Coba renungi, mengapa sih yang kita lahir di dunia kok malah menangis? Karena apa? Rohaniyah ini sadar betapa akan beratnya ujian ketika di dunia. Ibarat Nabi Adam, enak-enak di surga, makanan sudah tersedia, semua tercukupi, harus diturunkan ke muka bumi. Harus diturunkan ke muka bumi. Nah, kan nangis kan? Apa? Mengapa kok bayi tadi nangis? Mengapa kok menangis? Karena apa? Rohaniyahnya tahu betul ke depan ini betapa beratnya ujian yang akan dihadapi ketika semakin beranjak dewasa. Mengapa kok mengepal seolah-olah tidak rela untuk berpisah dengan sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh sejatinya kita itu ibarat Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Ketika kita sudah lahir, kita mulai diasuh oleh orang tua kita, mulai dibesarkan. Terus kemudian ketika sudah semakin besar, kita beranjak ke usia, yaitu usia akil balik. Ibu-ibu pernah mengalami akil balik? Pernah? Ya pernah, nggak mungkin tidak pernah. Pas kapan? Ketika sudah mulai menstruasi. Kalau laki-laki, kalau sudah secara syariat itu mimpi basah. Coba renung, apa sih makna dari semua itu? Mengapa kok laki-laki mimpi basah, kalau perempuan kok menstruasi? Karena rahasianya adalah ketika kita lahir sampai dengan akil balik, anak itu masih dalam keadaan kesucian. Tetapi ketika sudah akil balik, kenapa syariat diberlakukan hukumnya wajib? Karena pada saat itu Allah meniupkan yang namanya nafsu yang hakiki. Nafsu yang hakiki. Ibu-ibu sadar enggak ketika akil balik itu sudah mulai yang namanya suka terhadap lawan jenis. Bener Bu? Sudah mulai hayang motor kalau budak ayeuna. Sudah mulai bergaul ya. Sudah mulai ingin berkumpul dengan teman-temannya. Sudah seneng hobi ya, punya hobi, kesenangan dunia. Disitulah mulai titik awal ruhaniyah kita tertutupi oleh kesenangan dunia. Yang tadinya dalam keadaan ma'rifat Allah, ketika kesenangan dunia yang dibawa oleh nafsu tadi, sehingga menutupi hati kita semakin lalai terhadap Tuhan. Padahal tadi sudah berjanji ketika di dunia akan selalu bertuhan Gusti Allah. Faktanya apa? Kita semua terlalaikan. Ya saya, ya jenengan sama-sama mulai terlalaikan oleh kesenangan dunia. Sudah mulai, kalau sudah mulai dewasa, sudah mulai hayang kawin. Ketika sudah menikah, apa yang terjadi?
saking dia cinta butanya terhadap pasangan, itulah yang dinamakan mulai menuhankan berupa pasangan. Ketika dia sudah mulai bekerja, sudah mulai pinter neangan duit, disitulah dia mulai terlalaikan urusan Allah, sehingga apa? Dia menuhankan yang namanya harta benda. Ketika dia sudah mulai dewasa lagi, dia memiliki jabatan, ada yang jadi RT, ada yang jadi kardus, ada yang jadi lurah, bahkan presiden. Dia lupa sejatinya dirinya. Dia lupa sejatinya siapa sih yang berkuasa. Disinilah letaknya kita semua dikatakan hati yang mulai buta. Mohon maaf, perlu kami sampaikan. Terus kemudian apa yang seharusnya kita mulai bedah? Ketika sudah sadar di situ, berarti musuh sejatinya kita adalah hawa nafsu yang membuat kita lalai terhadap Allah. Faktanya apa? Ketika kita menerima harta banyak, kita tersilokan yang wujudnya makhluk. Betul-betul lalai terhadap siapa sejatinya di balik itu. Ketika kita mulai memiliki anak yang cantik, kita memuja-mujinya. Ketika memiliki harta yang banyak, kita mulai ruh ini mengakui itu miliknya kita, hasil usaha kita. Sehingga hati kita mulai mencintai terhadap urusan dunia. Bu, berarti kita harus mulai mengenal siapa musuh kita. Siapa musuh kita? Yaitu nafsu. Nafsu itu non fa-sin, yang artinya diri. Ternyata musuh kita adalah diri kita sendiri. Ya. Bu, kita bedah. Tolong, ini ingat-ingat betul ya. Karena ini penting sekali. Karena proses untuk kita ma'rifat kepada Allah, kita harus mulai membersihkan hati kita. Kita sudah harus mulai membersihkan dari kepentingan hawa nafsu, sehingga kita harus mulai mengenal siapa nafsu itu sendiri. Mulai sumuk ibu-ibu, sama saya juga. Tadi dingin, sekarang mulai sumuk ya. Mulai sumuk. Tolong ibu-ibu, tolong diingat-ingat. Nafsu itu ada 4. Yang pertama yaitu nafsu amarah. Nafsu apa, Bu? Nafsu yang dilambangkan dengan paru-paru. Mungkin ibu-ibu yang sudah biasa ikut mungkin sudah memahami, tapi tidak ada salahnya untuk merefresh kembali. Nafsu paru-paru. Apa sih nafsu amarah? Nafsu paru-paru yaitu nafsu yang dilambangkan dengan berdedek. Paru-paru itu kan kembang kempis ya, marah, berdedek, emosi, sewot, karenyeng. Puncaknya adalah dendam, ya. Apa deh? Naon sejenisna naon? Ayam nyekek. Allahu Akbar. Marah, jengkel, berdedek, emosi, sewot, dendam, enek. Pokoknya membuat hati ini tensinya tinggi. Ibu-ibu masih ada nafsu ini? Masih suka marah. Betul, marah sih. Enggak marah, Mas. Enggak marah, cuma dipendam. Masalah. Kalau dipendam menjadi masalah. Kita bedah. Yang pertama adalah nafsu marah, amarah. Ibu-ibu,
kalau melihat yang tidak sesuai marah, melihat ada hal yang sepele marah, bahkan puncaknya tidak mau melihat, bahkan dendam. Ibu-ibu disuruh suaminya membuatkan kopi untuk mijetan, ibu-ibu masih ada marah. Tuh. Ayo nangis ente. Lagi sholat lah. Marahnya sama. Karunya, Pak. Alhamdulillah. Karunya. Berarti sudah lulus. Nafsu amarahnya sudah Hilang. Kesalakiman tak marah. Tetapi ketika ada ayam lewat nelek masih sehat. Sama aja. Orang capek-capek nanam ponteng, esok ditilikan sore erek dipanen, ternyata siangnya sudah habis. Marah. Ada yang lain. Ibu-ibu, jiwa yang masih suka muncul marah, itu tanda dirinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tidak segera sadar. Gampang untuk mengukur manusia itu beriman atau tidak, dekat atau jauh dari Allah, ketika dia seberapa lama dia cepat sadar. Sifat manusia adalah tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Tetapi jika dia dekat dengan Allah, dia akan lebih cepat untuk sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau saya melatihnya gini. Jika di dalam rumah tangga, baik kepada istri maupun anak, atau ibu-ibu kepada suami maupun anak, jika muncul sesuatu yang tidak enak, lekas-lekaslah melihat Allah. Lekas-lekaslah rasa melihat hidup Allah. Kalau nggak bisa 3 detik, segera sadar selama 3 menit. Ibu-ibu kira-kira kalau marah 3 detik bisa sadar? Doi lah, Pak. Kurang kepanjangan. Hah? Terus tidak boleh kepanjangan. Gak boleh kelamaan. Sebentar aja, Pak. Sebentarnya berapa menit? Waktu sebentar aja. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Alhamdulillah. Ya, penting mah bersyukur aja, Pak. Tiga. Kalau nggak bisa 3 detik, cobalah 3 menit. Kamu lalaki termarahin nih, Pak. Kayak ada doi, ada datang. Oh gitu. Udah ditungguan. Dalam ditungguan pasti sewot teh. Oh gitu. Iya. Ada datang sewot. Yo, hilang. Kalau nggak bisa 3 menit, cobalah 30 menit. 30 menit hati masih karanya, masih marah, terus tembuslah hidupnya Allah. Kalau nggak bisa 30 menit berarti 3 jam. Terus kebangetan itu sebenarnya. Kalau nggak bisa 3 jam, 30 jam. Bisa 30 jam maksimal. Tilu poe kudu geus beres. Semalam sorehengan. Mas, saya lebih baik diam. Iya. Bu, yang namanya diam itu belum tentu menyelesaikan masalah. Karena cuma dipendam.
Terus harus bagaimana? Saya kasih triknya. Saya kasih tipsnya. Yang pertama, sadar siapa yang salah maupun siapa yang tidak salah, gak usah difikirkan. Siapa yang dekat Allah, itulah yang duluan minta maaf. Gak usah nunggu suami yang salah, saya yang salah komo, kudu duluan minta maaf. Gengsi ya mas. Gengsi ya bu? Orang Pak Kiai 25 tahun masih kebenjoran. Iya, anak-anak masih kecil, baru 16 bulan, suami main cewek lagi. Sampai 16 tahun, Masya Allah bu. 25 tahun Pak Kiai. 25 tahun. Belum ini hati saya belum. Gini bu. Tapi bukan dendam Pak Kiai, tapi kalau yang teringat kita jatuh tidur. Sama suami. Tak kasih caranya nanti. Harus bagaimana kan saya ngomong di sini. Tak kasih caranya. Jujur itu makanya maaf. Saya kasih caranya. Saya kasih caranya. Saya kasih caranya. Ibu-ibu, caranya cuma satu, yaitu yang namanya zikir sirul asrar. Langsung tak buka. Dendam nggak ada Pak Kiai, dendam nggak ada di hati kita. Tapi kalau orang lagi tidur itu saya teringat itu jatuh tok gitu. Masih sampai sekarang masih 25 tahun yakin demi Allah. Tak buka. Tak buka saat ini, guys. Kuncinya adalah adzikru bisiril asrar. Apa itu zikir sirul asrar? Ada 3 tahap. Pintu pertama adalah ainul basirah, rasa. Karena apa? Di dalam tubuh kita ada yang namanya hati. Di dalam hati ada yang namanya rasa. Di dalam rasa ada yang namanya iman. Gunakan rasa. Untuk apa? Yaitu ainul basirah. Yaitu melihat hidupnya Gusti Allah. Kuncinya cuma itu. Kalau sudah wa ainul basirah wa haqqul basirah, nyata Allah, sirna semua selain Allah. Wes, mengapa hati kita selalu terluka, bahkan tidak bisa melepas luka batin? Karena kita tidak pernah terus menembus rasa ini terhadap hidupnya Gusti Allah. Iman ini masih mengatakan, yaitu makhluk yang menyakitiku, makhluk yang membuatku seperti ini, tidak melihat siapa sih sejatinya di balik makhluk itu yang ada. Kalau hati kita sudah terus menembus hidup itu, yang ada adalah kedamaian. Yang ada muncul keikhlasan dan kesabaran. Karena apa? Kita tidak lagi memedulikan makhluknya, karena makhluk sejatinya nggak ada. Yang ada hanya hidup yang berkuasa, yang menguasai hidupku dan di luar hidupku. Itu. Caranya gimana? Hatimu diam, dirimu diam. Diam sejenak, hatimu menembus ke dalam. Ketika pikiran muncul, aku dulu tersakiti, aku dulu dizalimi, segera hatimu, imanmu, rasamu menghadap kepada hidup. Hidup yang mana ini? Ini yang menguasai semuanya. Oh, dulu yang menggerakkan, imanku mengatakan yang menggerakkan, yang menguasai suami berlaku seperti itu adalah hidupnya Gusti Allah. Berarti munculnya adalah pikiran positif. Jika aku terus-terusan, bisa jadi hidupku malah lebih jauh dari Gusti Allah. Berarti aku dijauhkan seperti itu karena apa? Allah ingin menjadikan aku kekasihnya. Buktinya pada kesempatan ini Allah membukakan ilmunya bagaimana cara kita untuk menjadi kekasih Gusti Allah. Bisa dipahami? Gerbang pertama gunakan rasa, yaitu su'aul basirah, rasa. Setiap manusia punya rasa. Rasa itu hati nurani, Bu. Hati nurani paling dalam, iman. Wujudnya iman, percaya bahwa semua ini
yang mengadakan, yang menguasai, dan yang ada hanya Gusti Allah. Mas masih kebayang terus makhluknya, terus gelorakan terus rasamu untuk melihat hidup. Siapa hidup? Dialah laisa kamislihi, yang tidak terlihat, yang tidak bisa disuarakan, tidak bisa disamakan dengan apapun. Dialah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dirimu menemui kekosongan pun itu. Mas, zikirnya gimana? Tidak lagi menyebut, tidak lagi menyebut lafal, tidak lagi membatin, tidak, tapi langsung merasakan ini semua hidupnya Gusti Allah. Sehingga apa? Tidak lagi engkau melihat iman kepada makhluk, tidak lagi melihat iman kepada diri, yang ada adalah hidup Allah. Maka tadi, mengapa kok bisa sampai lebih 3 hari? Karena kita selama ini terbutakan mata hati kita untuk melihat Gusti Allah. Selama ini kita selalu menuduh iman yang menyakiti, yang berbuat zalim adalah makhluk. Jika saat itu engkau sudah menggunakan dan dikenalkan ilmu ini, tak jamin hatimu tidak akan menyimpan dendam. Kalau sudah terlanjur, caranya, ya Allah, ya hidup yang menguasai diriku, semua datangnya sakit dalam hatiku adalah dari engkau. Saat ini, detik ini, aku sadar dan aku ikhlaskan, aku kembalikan kepada engkau. Nyatakan itu dalam diri. Kalau sudah di situ, Allah langsung membukakan regedek. Oh, semua ini adalah kasih sayang Gusti Allah. Mengapa sih kok suami istri sampai rela, ibunya di kasur, bapaknya di sofa? Ada yang pernah gitu? Kenapa? Diam-diaman. Lebih baik diam-diaman daripada pasea era kuba. Ingat, diam-diaman itu bukan berarti menyelesaikan masalah, justru itu bom waktu. Itu akan menjadi bom waktu. Terus bagaimana tadi? Lekas-lekaslah yang sudah menerima ilmu ini, gunakan zikir syirul asror, zikir rasa, langsung menemui Gusti. Sing membuat suamiku marah, ya Allah. Yang membuat suamiku seperti itu manyun, ya Allah. Ya sudah, kalau memang semua Allah, aku yang minta maaf duluan. Tidak akan menurunkan harga diriku. Justru nanti suami akan menempat. Kok bisa istriku minta maaf dulu? Nanti akan terbuka hatinya suami dengan kesabaran dan keikhlasan ibu. Karena apa? Ibu sudah lebih sadar duluan. Sadarnya wujudnya apa? Tidak lagi melihat makhluknya suami, yang dilihat di situ jengleh-jengleh, nyatane hidupnya Gusti Allah. Kuncinya adalah segera minta maaf. Ibu bener ibu ya? Ini ibunya sudah praktekin. Sudah tua. Ulah gengsi saha nu hampura heula. Komok geus kolot. Era lamun masih pase. Tadi kuncinya ya Bung ya. Ibu-ibu yang tadinya sudah masih egois. Bu, ibu-ibu paham Fir'aun? Paham Fir'aun? Fir'aun itu merasa dirinya lebih berkuasa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling sugih, paling segalanya. Sehingga jika ibu-ibu masih memiliki sifat Fir'aun, tidak mungkin mau minta maaf. Yang harus ibu punya adalah sifatnya Musa. Musa adalah berserah diri. Ketika dikejar oleh Fir'aun, Musa berserah kepada Allah. Yang ada apa? Keajaiban. Bu, mulai sekarang
buang jauh-jauh sifat Fir'aun di dalam jiwa kita. Ibu-ibu siap kalau ada paseak dengan suami minta maaf duluan? Siap. Diamalkan ya Bu ya? Ada yang masih ragu? Ada yang masih gengsi Mas? Gengsi masih? Kalau gengsi berarti hatinya masih tertutup oleh ego. Ego yaitu nafsu. Berarti kalau tertutup enggak melihat Allah. Berarti dzikir sirul asornya belum jalan. Gitu. Bisa dipahami ya Bu? Yes. Nyampe sini, habis ini nyampe rumah dimarahin bapak. Mak, gimana sih pengajian lila-lila teuing malah kalah pokok ngejo. Bapak nangis kencot pulang ti kontrak. Kejo ewe, lauk ewe. Diceraikan ibu nak. Apa yang terjadi? Nah, kalau itu berarti hati yang masih buta. Itu zaman dulu. Sekarang nggak boleh seperti itu lagi. Ibu-ibu langsung jalankan dzikir sirul asror. Dzikir yang la suarin wa la bilafatin, tidak ada suara, tidak ada lafaz, tidak dibatin, tetapi langsung sadar Gusti Allah. Lihat, siapa sih yang ngomel? Siapa sih yang gerakkan suami ngomel? Jangan lihat makhluknya, lihatlah hidupnya Gusti Allah. Kalau langsung lihat di situ tak jamin ibu-ibu hatinya langsung ayem, langsung tentrem, tidak akan terpengaruh. Yang muncul apa? Kebaktian. Karena rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pak, hampuranya dah tadi mah Mas Wiki kesuwen kalah bablas. Hampuraya Pak, enggeus ayeuna mah Bapak takjienkeun heula cikopi, mandi-mandi heula, ke nyahona tas eta kejo mateng, aya lauk ayam. Terus kata bapaknya, ya udah nggak usah repot-repot, saya tak minum air bening dulu. Minum air bening dulu. Wah, tuh kan bapaknya jadi ikutan sadar. Nah, kalau nggak percaya buktikan loh. Bener ya Bu ya? Ada yang sudah ikut di Masjid Baitul Hikmah ada. Budaya, Bu, siapa lagi? Dua ini ya. Mangga, erek Jumat kan itu mangga ya, bebas ya. Malah luwih halus karena jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat pemahamannya. Lebih cepat berarti prakteknya jadi lebih sempurna ya, tidak sepotong-potong. Pun kembali ke tadi cerita bapaknya ya. Bapaknya akhirnya sabar karena ibunya hatinya tenang. Tapi kalau ibunya enggak melihat Allahnya, hatinya pasti ikutan bales emosi. Terus nyahok ngaji kalah diceraikan. Itu berarti jiwanya masih jiwa Fir'aun. Ya. Wes, ibunya yang tenang dulu, jangan menjawab, diam dulu, tenang, rasakan, gelorakan dzikir sirul asor. Bapaknya marah-marah kajen. Tak sing geraken ya Gusti. Guys, ayeuna mah urang minta maaf heula. Guys, hampura Pak. Gitu ya tadi ya. Caranya langsung. Oke. Bara api yang tadinya api neraka dalam keluarga akan menyala, langsung tersirami oleh dzikir sirul asor. Itulah yang dinamakan zikir yang tidak ada suara, tidak ada lafaz, tidak ada hurufnya, yaitu langsung sadar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Yang pertama adalah nafsu amarah.
Belajar ibu-ibu mulai sekarang, meskipun muncul marah itu hal manusiawi, karena kita masih proses. Kita masih proses. Yang penting apa? Berusaha lekas-lekas sadar. Saya ingin tanya ke ibu-ibu, coba Bu, kira-kira sulit enggak untuk sadar ke situ? Sulit enggak? Sulit enggak? Insya Allah mau belajar. Enggak sulit. Bisa. Saya ingin tanya, dari pertemuan kemarin, ibu-ibu ada yang masih ingat enggak? Ada yang mulai dipraktekkan? Mulai sadar itu mulai ya? Mulai rasa manfaatnya. Alhamdulillah. Ayah satu pertemuan sudah mulai kerasa nggih? Oh, semua Allah. Bu, kalau memang nanti ibu-ibu banyak yang sadar, insya Allah Kadus 7 Simbar Jaya akan terwujud. Ibu-ibu tahu Simbar itu apa? Tahu. Hah? Apa? Ikut ibunya. Ikut di sana. Oh iya, Simbar apa Bu? Ada yang nyaho ibu-ibu sok bejaken. S apa? S-nya apa? S-nya apa? Nggak ngerti. Nggak ada yang ikut, yang di sana nggak ikut. S. Simbar itu S. S-nya sejuk. Ya. Setiap jiwa manusia yang ada di dusun Simbar, hatinya harus sejuk. Biar sejuk gimana? Gelorakan dikasirul asrar. Paham nggih? Rasa untuk selalu menemui hidup Allah. Dalam keadaan apapun, kejadian apapun, yang tadi hujan deras, kalau hatimu nyambung Allah, didiamkan oleh Allah, nggak jadi hujan. Karena kita pasrah terhadap Gusti Allah. Tapi ini hatimu kemerusung lihat hujannya, makin ditambah deras. Tuh rumus. Sejuk karena kita selalu melihat hidupnya Gusti Allah. Tidak ada lagi pertengkaran dalam diri, dalam rumah tangga dengan ya, Simbar, S sejuk. Biar sejuk harus apa? Iman. Iman hanya mengatakan iman kita kepada satu, yaitu Allah. Tidak boleh iman kepada selain Gusti. Artinya selain Allah nggak ada. Wes. Selain Allah tidak punya kekuatan, tidak wujud. Ya, iman kita hanya duduk di situ. Semua pokoknya Allah. Tidak ada selain Allah. Yang ketiga adalah M. Minum. Bukan. M adalah makmur. Kalau sudah iman, sejuk, pasti hatinya makmur, daerahnya makmur, pertaniannya barokah, makmur, ya pokoknya hati tidak pernah merasa kekurangan. Bapaknya bawa selawewu, selalu hatinya merasa selama ini gitu. Selama ini gitu, bapaknya bawa selawewu makmur hatinya. Tetep wae pusing mas, sekondangan kita lu bawaannya selawewu. Bu, itu tanda hati kita belum makmur. Yes. Biar makmur gimana? Pasrah terhadap Gusti Allah. Bersyukur tadi kata ibunya. Bersyukur. M makmur, B barokah. Kalau sudah makmur, kita menjadi orang yang manfaat. Barokah itu manfaat. Ilmunya barokah, hartanya barokah, keluarganya barokah, anaknya barokah, hatinya juga barokah. Tidak ada kerugian, tidak pernah merasa rugi.
Ibu-ibu bonteng nggak hasil tidak pernah merasa rugi, merasa barokah, masih diberi kesehatan, masih diberi anak yang soleh. Gitu. Agamis. Aman. Aman. Kalau sudah sejuk, iman, makmur, barokah, hanya adalah aman. Hatinya aman dari segala mara bahaya, aman dari hawa nafsu. R baru dinyatakan sebagai ridhonya Gusti Allah. Jaya, berjaya di dunia maupun di akhirat. Jangan merasa menjadi orang simbar kalau belum sejuk, iman, makmur, barokah, aman, ridhonya Gusti Allah. Berarti kalau belum simbar, belum menjadi orang cuman menjadi penduduk Paham Ibu? Mas, saya gimana mau sejuk tiap hari ASEA? Bu, biar sejuk hati jenengan harus anteng, tenang. Biar tenang, gelorakan terus dikir sirur asal. Yes, itu. Apa tadi S-nya? Sejuk. Suasana sejuk ya? Hujannya nggak deres ya? Aman. Tadinya mau deres, alhamdulillah sejuk. Hatinya juga ikutan sejuk. Harus ada bedanya antara sebelum ada pengajian dengan bahala. Bahala masih gampang kemerusung, gampang pusing, gampang ngeluh, gampang protes kepada Allah, gampang takut masa depan. Bu, kalau kita sudah percaya Allah, itu tidak akan melihat masa depan, tidak lagi menyesali masa belakang, tidak lagi mengkufuri masa sekarang. Karena apa? Bagi orang yang beriman, tidak lagi mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Yang ada hanya dirasakan hidupnya sekarang. Nggak usah terlalu hatimu menerka-nerka masa depan. Nanti usahaku gini, mesti gini, aduh pusing sendiri Bu. Nikmati kenyataan saat ini. Nafas diberikan gratis oleh Allah, sehat, nikmati itu, syukuri itu. Besok ada uang buat kondangan, besok mau ada tagihan, cicilan, yaitu biar berjalan sendirinya. Biar berjalan dengan sendirinya. Karena apa? Kita yakin kita ini semua sudah ditakdirkan oleh Gusti. Rasakan kenyataan sekarang. Kenyataan sekarang wujudnya yaitu hidupnya Gusti Allah. Nikmati aja. Nggak usah menyesali masa lalu. Saya dulu seorang garong, saya dulu seorang yang hina, saya seorang yang buruk tingkah lakunya, saya disakiti, dzalimi, sudah. Ibaratkan kereta yang lewat, yang berlalu, biarlah berlalu. Syukuri, nikmati keadaan sekarang, jangan sesali apa yang sudah kita lakukan dan kita alami di masa lalu. Ibarat, mohon maaf, tadi sudah kehilangan uang 5.000 jatuh, ya sudah. Ngapain butuh pusing-pusing di teangan, ibaratnya sampai tidak ketemu, sampai dipikir berhari-hari, malah jadi stres sendiri. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan, lepaskan. Paham gak? Sesuatu yang sudah kita tinggalkan, apapun yang tidak enak, berupa, mohon maaf, kadang keluarga, kadang suami, kadang harta, kadang jabatan, semua yang sudah berlalu, biarlah itu menjadi miliknya Gusti. Biar apa? Trauma di dalam hati kita ini segera sembuh. Biar kita menatap masa sekarang dan masa depan, yaitu hanya menghadap Gusti Allah. Yes.
Itu ya Bu ya. Caranya gimana? Lihatlah hidup di situ. Tak usah uang 5.000 jatuh, 100.000 jatuh. Sampai engkau pikir berhari-hari, berbulan-bulan, sampai pasrah dengan suami. Ya, sadarkan dalam hati, berarti itu semua dari Allah kembali ke Gusti. Biarkan. Kalau kita masih merasa tidak ikhlas, berarti kita masih ada pengakuan dalam hati itu milik kita. Betul? Nafsu, wujudnya nafsu pasti bujuki untuk ngaku. Wes itu. Wujudnya nafsu selalu bujuki untuk selalu ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu uangku, ngaku-ngaku itu, mohon maaf, suamiku, istriku, anakku, hartaku. Sehingga apa? Kita tidak sadar sudah ditutupi berupa kesenangan dunia terhadap Gusti Allah. Ya, betul. Kembali ke usaha. Karun, Bu karun, harta karun. Hartanya banyak, tidak hanya harta zahir, tetapi harta yang wujudnya yaitu kesadaran. Yang lebih penting adalah harta berupa sadar terhadap hidupnya Gusti Allah. Bu, ratuman nanti itu di akhirat ditanya, kamu masuk neraka kenapa? Karena sakit liver? Enggak. Karena sakit panu? Enggak. Pasti karena hati yang berdosa. Kenapa hati berdosa? Karena hatinya ketika hidup dunia tidak segera sadar untuk kembali kepada Gusti Allah. Kembali ke Allah, tidak nunggu nanti mati, saat ini, detik ini Bu. Ya, setiap apapun terjadian kembali ke Allah. Suami marah, kembali ke Allah. Ya. Mau apapun kejadian, kembali ke Allah. Saya ceritakan sedikit bocoran ke depan. Ketika kita keburuan dicabut nyawa kita oleh Allah, kalau hati kita belum sadar Allah, belum makrifat Allah, maka kita akan mempertanggungjawabkannya di alam barzah. Di alam barzah itu kita sudah gak bisa, mohon ampun, gak bisa Bu. Mau tertulung gak bisa, gak bisa tertulung pun. Yang bisa kita hanya mengandalkan satu, anak yang soleh, yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan adalah anak yang sudah kenal Tuhannya. Kalau belum kenal Tuhannya, berarti doanya tidak nyampe. Paham ya? Nah, anak kita bisa nggak makrifat kepada Allah? Kalau kita belum duluan makrifat kepada Gusti, maka kesempatannya sekarang. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah amal yang jariyah. Amal yang jariyah adalah amal yang tidak lagi ada pengakuan. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang selalu ditularkan, diajarkan kepada siapapun. Itu. Kalau di alam barzah belum beres juga, dibereskan di alam akhir abadi. Nauzubillah ini. Maka Bu, seorang yang arif billah ketika mendapat ujian yang gak enak dari Allah justru bersyukur. Kenapa? Lebih baik saya mempertanggungjawabkan di dunia daripada di akhirat. Lebih berat. Gak ada yang nolong. Berat sebenarnya nolong di akhirat itu. Berat. Maka ketika engkau kehilangan sesuatu, sudah, anggap aja itu untuk pembersihan hati, pembersihan dosa. Ketika diberikan sakit dan sebagainya, anggap itu sebagai pertanggungjawaban karma saya, dosa-dosa saya ketika kita masih hidup di dunia. Oh, berarti Allah mengendaki kita dalam keadaan suci, dalam keadaan sadar ketika dijemput oleh Gusti Allah.
Beda Bu. Kekasih Allah itu meninggalnya dijemput. Kalau bukan kekasih Allah, orang yang belum sadar meninggalnya dicabut. Meninggalnya dicabut.